Para jemaah yang dimuliakan Allah, andaikan misal kita mengetahui amal yang mana yang diterima Allah, tentu hidup kita ini tidaklah sulit. Seandainya surga itu bisa kita gapai dengan satu amalan yang ditentukan atau ditetapkan Allah, tentulah kita tidak akan repot dalam kehidupan sehari-hari. Yang jadi masalah adalah kita sama sekali tidak tahu amal yang mana yang diterima Allah. Kita sama sekali tidak mengetahui ibadah yang mana yang menyebabkan kita sampai dimasukkan ke dalam surga Allah. Sehingga karena itulah kita melakukan segala kebaikan, kita melakukan segala perintah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini tentu di tanggal 13 ini banyak sekali saudara-saudara kita yang direpotkan Allah dalam mengurusi negara kita yang tercinta ini. Tapi tentu sebagai penceramah, kita tidaklah elok mencampuri sesuatu yang kita tidak memiliki ilmu di dalamnya. Bahwa besok adalah hari pesta demokrasi bagi kita semua. Saya menghimbau kepada seluruh jemaah bahwa kita akan melewati, menjalani pemilu ini dengan iman, dengan akhlak dan adab. Pilihan yang kita tetapkan di dalam hati adalah pilihan yang dihantarkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu besok dan hari ini adalah pembuktian bagi kita. Tidak patut bagi orang yang mengerti agama memuliakan, memuji satu pilihan dengan merendahkan pilihan-pilihan yang lain. Jikalau yang demikian menjadi pilihan kita, maka simpanlah itu di dalam hati. Biarkanlah engkau dan Allah yang mengetahui siapa yang ada di dalam hati kita ini, Pak. Sebagai pengantar, mungkin itu saja yang saya sampaikan mengenai untuk hal besok. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'rufi la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarru walidatun biwaladiha wa la mauludun lahu bimawaladihi. Sudah jadi kewajiban bagi seorang ayah untuk menanggung nafkah dan pakaian anak dan istrinya. Jadi berdosalah bagi ayah bila mengabaikan, tidak memperdulikan atau menganggap remeh pakaian dan makanan anak istrinya. Dalam ayat ini jelas sekali, pemberian makan dan pakaian adalah satu kewajiban. Tapi dengan dasar ini juga, berdasarkan perintah Allah ini jugalah yang menjadikan beberapa umat manusia ini malah jauh membantah atau melanggar semua perintah Allah. Setiap orang merasa terbebani dengan menafkahi anak dan istrinya, sehingga segala cara bukan lagi jadi persoalan. Yang jadi tujuan adalah bagaimana anak istri ini mendapatkan nafkah, bagaimana anak istri ini kecukupan dalam pakaian. Sekali saya ulang lagi, pada mula-mulanya nafkah, makan dan pakaian adalah perintah yang diwajibkan Allah bagi seorang suami. Tapi dengan perintah ini juga banyak orang yang keluar dari jalur-jalur agama. Karena di ujung ayat dijelaskan Allah, walaupun kendati itu wajib, disambung ayatnya bil ma'ruf. Kewajiban yang diwajibkan kepada ayah dan suami itu adalah dengan cara-cara yang baik, mesti dari sumber yang baik, dikelola dengan baik, lalu disalurkan dengan cara yang terbaik. Inilah peran suami dan istri.
Suami mendapatkan sumber nafkah dengan cara yang baik, lalu diolah istri dengan cara yang terbaik.